Bayangkan, seorang gadis sederhana yang terpaksa tinggal di rumah seorang CEO dingin demi melunasi utang keluarganya. Ia mengira hidupnya akan menjadi neraka, tapi siapa sangka, pria yang dijuluki di Ice King itu justru memanjakannya habis-habisan. Ketegangan, cinta, hingga pengorbanan, semua terjalin dalam satu kisah penuh haru. Inilah kisah cinta yang lahir dari keterpaksaan dan berakhir dalam kebahagiaan. Malam itu hujan deras mengguyur kota Jakarta. Lila berlari kecil sambil memeluk map berisi dokumen. Air matanya bercampur dengan tetesan hujan. Hidupnya seolah hancur dalam semalam. Ayahnya yang terlilit utang besar telah menandatangani perjanjian gila, menyerahkan Lila sebagai penjamin kepada pemilik perusahaan besar hanya agar keluarganya tidak kehilangan rumah. Ayah, bagaimana bisa ayah setega itu? Lila terisak menatap kertas kontrak dengan tanda tangan ayahnya dan seorang pria yang bahkan tak ia kenal. Nama itu begitu terkenal, Arkana Dirgantara, CEO muda yang dijuluki The Ice King. Dinginnya sikap, tatapan yang tajam, serta reputasinya yang tak pernah digosipkan dekat dengan wanita manapun. Banyak orang takut padanya, banyak pula yang mendambakan perhatiannya. Dan kini, Lila, gadis sederhana lulusan baru yang bahkan masih kesulitan mencari pekerjaan, harus tinggal di rumah pria itu. Hari pertama Lila datang ke rumah megah bergaya modern itu, ia berdiri kaku di depan pintu besar, merasa seperti seorang tahanan yang dikirim ke penjara emas. Pintu terbuka dan muncullah sosok pria tinggi dengan setelan rapi. Wajahnya dingin, sorot matanya tajam menusuk. Lila, mulai hari ini kau tinggal di sini. Anggap saja kontrak ini sebagai jaminan hidup keluargamu. Lila menunduk, kedua tangannya mengepal. Saya tidak pernah setuju dengan ini. Saya hanya melakukan ini demi ayah saya. Arkana tidak menanggapi emosinya. Ia hanya melangkah, pergi dan berkata dingin. Aturan pertama, jangan menggangguku. Aturan kedua, jangan melawan. Kau tinggal di sini, aku yang mengatur. Hati Lila makin menciut. Ia yakin hidupnya akan menderita. Namun kenyataan mulai berbeda. Esok paginya, Lila terbangun dengan aroma harum sarapan. Ia turun, mendapati meja makan penuh dengan makanan yang disiapkan oleh koki rumah. Untukku? Tanyanya heran. Iya, jawab kepala pelayan. Tuan Arkana memerintahkan agar semua kebutuhannya dan kebutuhan Nona Lila dipenuhi dengan baik. Lila tercengang. Ia kira akan diperlakukan seperti budak. Nyatanya ia malah mendapatkan kamar mewah, pakaian baru, bahkan sebuah mobil untuk mobilitasnya. Saat ia berterima kasih dengan hati-hati, Arkana hanya melirik dan berkata datar. Aku tidak suka orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadi, gunakan saja apa yang kuberikan. Jangan banyak bicara. Tapi Lila bisa melihat ada sesuatu di balik sorot mata dinginnya. Seolah pria itu menyembunyikan kebaikan. Hari-hari berikutnya penuh kejutan. Arkana diam-diam memperhatikan apa yang Lila suka. Jika Lila menyebutkan makanan favorit, besoknya menu itu muncul di meja. Jika Lila batuk kecil, dokter pribadi langsung dipanggil. Aku tidak paham, mengapa kau melakukan semua ini? Tanya Lila suatu malam ketika mereka kebetulan bertemu di ruang kerja. Arkana menatapnya, tatapannya tetap tajam tapi suaranya melembut. Karena aku bisa. Karena aku menginginkan memastikan kau tidak merasa kekurangan di sini. Lila terpaku. Ia mulai merasa bahwa di balik julukan The Ice King, ada pria kesepian yang sebenarnya haus akan kasih sayang. Namun, hidup tak semanis itu. Suatu hari, mantan tunangan Arkana datang. Seorang wanita elegan bernama Amara. Ia langsung meremehkan Lila. Jadi, ini gadis kampung yang kau tampung. Jangan bilang kau benar-benar jatuh cinta pada dia. Lila merasa terhina. Ia ingin kabur dari rumah itu. Tapi sebelum sempat, Arkana berdiri di sampingnya, menggenggam tangannya erat. Mulutmu terlalu lancang, Amara. Dia tinggal di rumahku, dan itu artinya dia milikku. Jangan pernah merendahkannya. Wajah Lila memerah. Hatinya berdebar kencang.
Untuk pertama kalinya, ia mendengar Arkana mengakuinya di depan orang lain. Hari demi hari, es di hati Arkana mulai mencair. Ia mulai terbuka, menceritakan masa lalunya, kesepian yang ia jalani, bahkan alasan mengapa ia memilih untuk mengikat Lila lewat perjanjian itu. Karena diam-diam, ia telah mengenalnya sejak lama, dari kejadian kecil di masa lalu yang tak pernah Lila sadari. Arkana tak hanya memberinya fasilitas mewah, tapi juga perhatian tulus. Menemaninya belajar memasak di dapur, membelikan gaun hanya untuk melihat Lila percaya diri. Bahkan mengantar Lila ke taman kota hanya agar gadis itu bisa merasa bebas. Lila tersadar, rumah yang ia kira akan menjadi penjara justru berubah menjadi tempat paling nyaman di dunia. Dan pria yang ia takuti ternyata adalah pelindung dan sosok yang paling memanjakan dirinya. Seiring berjalannya waktu, Lila makin dekat dengan Arkana. Meski pria itu masih terlihat dingin di luar, tapi setiap gerak-geriknya membuat Lila sadar. Ia sedang dimanjakan. Suatu sore, saat Lila memberanikan diri masuk ke ruang kerja Arkana, ia mendapati sebuah bingkai foto terjatuh. Di dalamnya, seorang anak lelaki kecil berdiri di samping seorang perempuan yang tersenyum samar. "Itu ibumu?" tanya Lila pelan, memungut bingkai itu. Arkana membeku. "Jangan sentuh itu." Namun tatapan Lila yang penuh kepedulian membuatnya runtuh. Untuk pertama kalinya, Arkana membuka luka lama. Ibunya meninggal saat ia kecil, ayahnya menikah lagi, dan sejak itu ia hidup sendiri, membangun dinding es di sekeliling hatinya. Ia tidak ingin dekat dengan siapapun, karena ketika mereka pergi, sakitnya terlalu parah. Suaranya serak, berbeda jauh dari dinginnya sang Ice King. Lila mengendam tangannya. "Aku tidak akan pergi. Aku di sini." Arkana menatapnya dalam-dalam, dan untuk pertama kalinya, ia menarik Lila ke dalam pelukan hangat. Hari-hari mereka berubah lebih hangat. Arkana mulai terbiasa sarapan bersama Lila, bahkan rela menunda rapat hanya untuk makan siang dengannya. Suatu malam, Lila terbangun karena mimpi buruk. Ia mendapati lampu kamarnya padam, dan ia takut pada kegelapan. Arkana yang kebetulan lewat langsung masuk. "Kau baik-baik saja?" Aku takut gelap." Lila menunduk malu. Arkana tidak berkata apa-apa, hanya duduk di samping ranjang, menggenggam tangannya, dan menemani sampai ia tertidur. Esok paginya, seluruh kamar Lila dipenuhi lampu kecil yang indah. "Kau ini selalu berlebihan," protes Lila dengan mata berkaca-kaca. "Tugasku membuatmu merasa aman," jawab Arkana datar. Namun ada senyum samar di bibirnya. Namun, kebahagiaan mereka terusik ketika Lila mulai bekerja paruh waktu di sebuah kafe. Ingin mandiri, meski Arkana sudah memanjakannya habis-habisan. Suatu malam, Arkana datang menjemputnya. Ia melihat seorang rekan kerja pria mencoba membantu Lila melepas celemek. Wajah Arkana menggelap. "Lain kali jangan biarkan pria lain menyentuhmu." "Dia hanya membantu," bela Lila. "Tetap saja, aku tidak suka." Suara Arkana meninggi, membuat semua orang di kafe terdiam. Lila sakit hati. "Arkana, aku bukan boneka yang bisa kau atur sesukamu. Aku ingin tetap jadi diriku sendiri." Mereka berdua bertengkar hebat malam itu. Lila menangis, merasa Arkana terlalu posesif. Arkana pun sadar, ia ketakutan kehilangan Lila seperti kehilangan ibunya dulu. Karena pertengkaran itu, Lila memutuskan pergi sementara dari rumah Arkana. Ia kembali ke rumah orang tuanya yang sederhana. Hari-hari tanpa Lila membuat Arkana frustasi. Ia kembali ke kebiasaan lamanya, bekerja tanpa henti. Wajahnya kembali sedingin batu. Tapi, para karyawan bisa melihat matanya kosong setiap kali ia menatap kursi kosong di ruang makannya. Sementara Lila
Meski hatinya sakit, tetap merindukan Arkana. Ia mulai sadar, di balik sifat dinginnya, pria itu hanya ingin melindungi dirinya dengan caranya yang kaku. Saat keduanya masih berjarak, sebuah masalah muncul. Perusahaan Arkana diserang pesaing yang tak segan-segan menggunakan cara kotor. Lila yang kebetulan sedang bekerja di kafe diculik oleh orang suruhan pesaing Arkana. Dijadikan umpan untuk menjatuhkan sang CEO. Jika kau ingin gadis ini selamat, serahkan saham pengendali perusahaanmu. Ancam mereka melalui telepon. Arkana yang selama ini tampak dingin, panik untuk pertama kalinya. Ia mengerahkan semua orang kepercayaannya, bahkan terjun langsung ke tempat penyekapan. Saat Lila ditahan di sebuah gudang tua, Arkana menerobos masuk dengan tubuh penuh luka setelah berkelahi dengan para preman. Ia berlari menghampiri Lila yang terikat. "Arkana, kenapa kau datang sendiri? Itu berbahaya." "Aku tidak peduli, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu." Dengan tangan gemetar, Arkana melepas ikatan Lila. Mereka berlari keluar, namun Arkana terkena pukulan dari belakang. Lila berteriak histeris, mendekap tubuhnya yang jatuh bersimbal darah. "Jangan tinggalkan aku," isak Lila. Dengan sisa tenaga, Arkana tersenyum samar. "Sekarang kau tahu mengapa aku begitu takut kehilanganmu. Karena aku mencintaimu, Lila." Air mata Lila jatuh deras. "Aku juga mencintaimu. Jadi bertahanlah, kita harus hidup bersama." Arkana selamat setelah dirawat intensif di rumah sakit. Pesaingnya berhasil ditangkap dan kasusnya selesai. Sejak hari itu, Arkana berubah. Ia tidak lagi mengekang Lila, tapi mendukung semua keputusannya. Ia belajar bahwa cinta bukan berarti memiliki, melainkan melindungi tanpa mengekang. Di sisi lain, Lila makin sadar hidupnya memang berubah drastis sejak tinggal di rumah CEO dingin itu. Tapi justru di sanalah ia menemukan arti cinta dan keluarga yang sesungguhnya. Beberapa bulan kemudian, Arkana melamar Lila dengan cara sederhana namun penuh makna. Bukan di hotel mewah, bukan dengan pesta glamor, tapi di taman kota tempat ia dulu pertama kali mengajak Lila jalan-jalan. "Dulu aku takut mencintai, tapi kau membuatku berani. Lila, maukah kau jadi pendampingku? Bukan karena kontrak, tapi karena cinta." Lila meneteskan air mata bahagia. "Iya Arkana, aku mau." Pernikahan mereka berlangsung hangat, sederhana namun penuh cinta. Tidak ada lagi dinding es di hati Arkana, karena Lila telah mencairkannya dengan ketulusan. Beberapa tahun kemudian, Lila duduk di ruang keluarga rumah besar itu. Kini penuh dengan suara tawa anak kecil. Arkana, yang dulu dijuluki Ice King, kini menjadi suami hangat sekaligus ayah penyayang. "Papa, Mama, ayo makan kue," seru putri kecil mereka. Arkana merangkul Lila, mencium keningnya. "Dulu, aku pikir hidupku hanya dingin dan kosong. Tapi sekarang, aku punya segalanya." Lila tersenyum, hatinya hangat. Rumah yang dulu ia kira akan menjadi penjara, kini menjadi surga kecil tempat ia dimanjakan habis-habisan oleh pria yang paling dicintainya. Tamat.